Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Anak-anakku sekalian, mahasiswa, dan juga teman-teman dosen, teman-teman instruktur, guru SMK yang penghobi kendaraan listrik. Maka kali ini saya akan berikan sisipan informasi tentang webinar seri satu yang kedua. Mungkin ada tambahan di situ supaya nanti jelas dalam memahami materi seri satu maupun seri 2. Terima kasih, saya akan share. Ntar saya akan buka dulu ya. Oke, terima kasih. Pak, jadi di sini. Ya, terima kasih. Saya besarkan ya. Nah, sedikit bisa melihat ya di sini kita akan membahas tentang sebuah sistem bilangan kompleks ya atau kenapa demikian perlu bilangan kompleks karena pada dasarnya di dalam sistem mekatronik atau elektro itu ada frekuensi ya. Frekuensi sendiri direspon ada frekuensi, ada waktu. Jadi ada respon waktu dan ada respon frekuensi. Jadi karena respon frekuensi maka harus menyangkut kalau masih eksponensial mungkin eh, apa fenomenanya masih eksponensial mungkin masih eh, real time waktu ya atau belum belum arah kompleks. Tapi kalau sudah dengan frekuensi biasanya sudah menyangkut tentang bilangan kompleks. Bilangan kompleks sendiri dilambangkan sebagai S di sini ya. Nah, S ya karena bilangan kompleks maka terdiri dari bilangan real ya mungkin alfa gitu tambah dengan J apa omega. Ini adalah yang disebut dengan apa bilangan kompleks ya, S. Nah, apa gunanya bilangan S? Fungsinya ada sebagai berikut. Coba kita mulai dasar dulu yaitu di sini ada sebuah fungsi, di sini ada sumbu apa circle ya. Circle itu artinya apa? Eh, grafik cycle ya. Circle ya, circle. Circle itu adalah lingkaran. Circle dan ada yang di sini adalah parabola atau hiperbolik ya. Hiperbolik, maaf, bukan parabola tapi hiperbolik. Hiperbolik dia bentuknya lonjong seperti telur. Ini mungkin ke atas sana ya. Terus hiperbolik itu sebenarnya bukan begini, tapi dia cenderung ini tangensialnya ke sana ya. Hiperbolik ya. Nah, kemudian kita kalau melihat dari sisi ini R-nya satu, kita sebut R-nya satu untuk analisis supaya lebih kita normalisasi R-nya satu. Sehingga apa? Kalau kita lihat dari hiperbolik di sini, kalau kita sudah menuju ke hiperbolik, maka semuanya serba real ya. Jadi Y-nya real, X-nya real gitu ya. Tapi kalau masuk ke circle, itu langsung ke X-nya real, tetapi apa namanya, Y-nya imajiner ya. Y-nya masuk ke imajiner ya. Imajiner. Oke, berarti kalau ada sebuah kurva, ini kurva yang di sini, tentunya ini adalah sudah saya gambar. Kurva daripada hiperbolik adalah Y kuadrat kurangi X kuadrat sama dengan satu. Sementara kalau circle itu kan beda, tidak ada min. Jadi X Y kuadrat ya, Y, Y kuadrat ditambah dengan X. Nah, ditambah sini ya bukan dikurangi sama dengan satu. Itu bedanya ya. Nah, sekarang kalau kita masuk dulu di daerah hiperbolik, kalau ada sebuah titik di sini, ada gerakan di sini, otomatis kita punya sebuah garis kurva, ya garis kurva itu yang mana? Itu ini. Garis kurva hiperbolik kan ini nih. Nah, ini.
Nah, kasih warna biru yang lebih terang ya, biar biar kelihatan. Ini ada garis ini. Nah, ini ada sampai di sini ya. Maka luasan daripada theta ini, oh, ini anggap theta di daerah hiperbolik, theta daerah hiperbolik, itu dibatasi oleh ini, oleh daerah ini, dengan garis ini. Dengan mungkin posisi X-nya di sini, kan? X, ya. Atau X1 boleh, atau X1 gitu ya. Nah, maka eh, kalau melihat perluasan berarti kan merupakan integral ya. Karena apa? Di dalam sistem hiperbolik itu sudut yang dibentuk ini itu sama dengan luas daripada luas daripada daerah theta ini. Jadi sudutnya juga theta gitu ya, sama. Tapi sudut theta ini sama dengan luas yang dibatasi oleh garis berwarna biru ini. Luasan ini ya, luasan yang disebut dengan theta ini ya. Nah, luasan theta tentunya adalah integral dari X ini satu sini, ini satu sini nol kan. Ya, kalau X-nya kan ke arah sana. Dari dari satu sampai X1. Dari satu sampai X1, dari satu sampai X1, ini X1 ya gitu. Diintegralkan fungsi ini dx sehingga menjadi ln X plus kuat apa akar daripada satu plus X kuadrat. Nah, atau ini karena satu plus X kuadrat itu adalah Y ya. Maka di sini tentunya adalah sama dengan ln X plus Y. Sedangkan ini X sendiri, X itu tidak lain adalah ini. X sendiri adalah cos ya. Cos daripada ini. Jadi panjang dari sini ke sini ini adalah cos. Cos hiperbolik ya. Cos hiperbolik dari apa? Dari theta gitu. Ini. Cos hiperbolik dari theta ini. Dari theta ini. Cos hiperbolik dari theta ya. Sedangkan sinnya itu, sin yang di sini itu adalah sin hiperbolik dari theta ya. Y-nya ini. Y-nya adalah sepanjang ini kan. Ini Y1 sepanjang ini. Y1 yang sini X1 kan gitu ya. Oke. Berarti kalau kita sudah ini hukum pertama. Hukum pertama yang dari penurunan dari luasan hiperbolik ya. Oke. Nah, eh, kemudian kalau kita bergerak kita kan tahu bahwa sumbu ini juga bisa negatif di sini. Nah, misalnya di sini daerah sini. Kalau ini tetanya adalah positif, di sini teta negatif ya. Ini teta negatif ini. Nah, ini tetanya di sini adalah teta negatif ya. Yang yang di sini teta negatif ini. Teta min teta ya, teta negatif. Nah, sama teta negatif itu eh, apa? Luasannya juga sama negatif juga karena kalau sudutnya min teta, luasannya juga min teta. Maka luasan dari min teta itu ada integral, tapi integralnya bukan dari sini, bukan dari eh, 1 ke X1, tapi dibalik dari X1 karena sudutnya arahnya ke sini, ke bawah. Sudutnya ke bawah. Ya. Sedangkan yang ini ke atas, yang theta itu ke atas, ya, arahnya. Sedangkan min theta itu ke bawah, ya, arah min theta ke bawah, min theta ke bawah, sedangkan plus theta ke atas. Jika plus di sini adalah plus, ini plus. Yang min theta dengan integral dari sama dengan cuma x-nya aja mulai dari x1 sampai 1, akhirnya ketemulah ini, ya, sama dengan itu. Sedangkan kita tahu bahwa ini X, Y-nya yang dalam akar 1 plus X kuadrat itu adalah Y sama dengan ini. Nah, ini kalau kita tarik ini ada ini juga Y. Nah, di sini. Katakan ini Y2 gitu ya. Ini Y2, ya toh. Tapi X-nya kan tetap X1 nih, sama ini panjangnya. Dan ini di sini kita tahu bahwa X1 itu cos hiperbolik theta, sedangkan min Y2 itu adalah ini apa? Sin theta. Tapi min ya, ini min. Nah, itu kira-kira gambaran daripada daerah hiperbolik ya. Yang satu bisa disimpulkan itu bahwa kalau dia di daerah theta positif itu
E pangkat theta sama dengan cos hiperbolik theta plus sin hiperbolik theta. Tetapi kalau di darah negatif atau theta negatif itu ya, ini ada negatifnya ya. E min theta sama dengan cos hiperbolik theta dikurangi dengan sin hiperbolik theta. Ya. Oke. Nah, sekarang ini berada di daerah apa? Daerah real ya, karena tidak ada ini real. Kenapa real? Karena J-nya juga real, X-nya juga real ya. Tidak ada sumbu imajinernya tidak ada ya, daerah mendatarnya ini ya, di daerah mendatar. Bagaimana kalau misalkan ada sebuah titik ya, saya kasih warna merah gitu. Ada titik di daerah sini misalkan. Tadinya kan daerah real ini bergerak gini, terus terus ke sini ya. Sampai sini dia naik ke atas ya, masuk ke daerah apa sini ya, masuk ke daerah apa namanya imajiner daripada sumbu lingkaran ini ya, atau daerah juga dari sini juga ke sini ini bisa ke bawah ya, bisa ke atas juga ya, masuk yang tadinya real berubah jadi imajiner. Ini juga ada apa namanya titik juga ya. Kalau di sini tadi mungkin ada titik ini contohnya titik yang di sini ya, itu adalah pangkat theta ya kan. Ya. Kalau yang di sini ya ini pangkat min ya. Kali ini kurang bagus ini ya. Ini, bentar, saya hapus. Nah, di sini Nah, pangkat min theta. Itu yang mana? Yang ini. Ya, yang ini ya. Gitu. Oke. Bagaimana nanti kalau dia masuk ke daerah ini, imajiner ini? Misalkan di sini gerak ini menjadi Nah, J ada imajinernya ya. J theta gitu. Theta. Sedangkan yang di sini, misalkan dia bergerak di daerah sini ya, ya, di daerah imajiner, di sini menjadi pangkat apa? Min J theta gitu ya. Ini bedanya ya antara di daerah lingkaran yang imajiner dengan di daerah real yang hiperbolik ya, gitu ya. Oke. Kita akan lanjut lagi ya. Kita stop dulu, kita clear, kita akan lanjut ya. Kita akan sekarang akan bahas di daerah imajiner ya. Daerah imajiner saja kita akan bahas. Nah, ini kita akan bahas di daerah imajiner. Kalau di daerah imajiner berarti yang sudah saya sampaikan tadi, ya sekalian, dia gerakan yang dari sini, dari real itu sudah bergerak ke sini. Ini saya kasih warna yang lain lah, biar biar nggak biru. Nah, ini. Nah, kan dari sini tadi kan, sini kan apa? E pangkat theta, gitu kan? Sedangkan yang di bawah ini, yang kalau ke sana, itu pangkat min theta kan? Ini apa sih sebenarnya? Pangkat ini sebetulnya pada dasarnya adalah vektor ya. Vektor yang dari ujung sini ya gerak ke situ. Ini vektor ini, vektor. Oke, ini kalau grafiknya sudah bergerak gini misalkan. Nah, di daerah real dan masuk ke imajiner sini. Nah, sini ini udah masuk imajiner sampai sampai di sini misalkan. Maka ini juga menjadi ini vektor juga akhirnya jadi vektor ini. Dari sini sampai sini vektor ini. Vektornya namanya apa? Yaitu E karena dia sudah daerah imajiner menjadi apa? J pangkat J theta gitu. Sama dengan kalau dia bergeraknya ke daerah dari sini dari uh, real menuju ke daerah lingkaran yang daerah imajiner
Maka di sini juga sama, cuma arah min ya. Ini pangkat E ya, min J theta. Oke. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, nah, sekarang apa sih sebenarnya E pangkat J theta itu apa definisinya bagaimana? Definisinya adalah lihat ini. E pangkat J theta ini itu sebetulnya adalah terdiri dari cos theta. Nah, ini kalau ini sebuah sudut, ini, daerah imajiner ya, sudut ini. Misalkan sudutnya adalah theta juga. Maka theta itu sebenarnya sama dengan luasan ini. Nah, jadi theta ini itu sama dengan apa? Sama dengan luasan luasan apa? Luasan daripada ini apa namanya? Eh, bisa saya gambar di sini luasan daripada ini luasan ini ya. Semua ini luasan daripada ini. Jadi theta itu sama dengan luasnya apa ya kita sebut ini? Apa bahasanya apa ini? Yang dibatasi oleh apa diri apa lengkungan ini ya dan garis-garis sudut ini ya juring atau apa namanya ya jadi sebenarnya theta itu delapan luasan ini berarti vektor ini itu sama dengan di pangkat IJ kalikan luasan daripada luasan ini atau sudutnya ini itu kalau ke arah positif ya ini kan positif ini negatif kan sama dengan ini juga sama kalau di sini ada juring juga sini ke arah negatif ya. Ini juga sama, tapi dia min theta, isinya minus minus theta, theta, minus theta arahnya karena arahnya ke arah minus. Jadi minus. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau ini sebuah vektor, vektor ya, vektor dari J theta, maka akan sebenarnya pertambahan vektor cos theta ditambah vektor J sin theta. Bagaimana penggambarannya itu? Kita lihat sini. Kalau vektornya berwarna biru, benar kan bahwa ini vektor apa? Vektor pangkat j theta itu sama dengan dibentuk oleh cos cos itu ini. Nah, ini dari sini ke sini. Ini itu adalah vektor daripada ini. Nah, ini ya. Ditambah dengan j, j berarti ke atas karena dia imajiner ke atas ini sumbu sumbu i, sumbu j ya. Sinnya di sini, berarti ini di sini. Nah, ini nah kan. Akhirnya eh, vektor cos theta ini ditambah dengan vektor J karena arahnya imajiner sin theta itu menjadi E pangkat J theta. Nah, ini. Yang bawah juga demikian yang ini. Misalnya ada vektor E pangkat min J theta itu sama dengan vektor cos theta dikurangi dikurangi dengan apa? Vektor J sin theta ya itu. Berarti kalau dikurangi kan kita kan ingin lihat ini nih, yang vektor yang ini, vektor ini ya. Nah, kan? Berarti apa artinya? Kalau kalau gitu berarti kan sama dengan cos ini, asalnya dari mana cos ini? Diambil dari, lihat ini semua, dari dua. Hah? Ini. Cos theta yang mana? Ya sama dengan tadi. Yang tak kasih warna hijau ya. Arah sini, ya kan? Ini tetap cos theta sama real. Ditambah min. Min karena ini min, darah min. Berarti j theta-nya ini. Ya, ini arah arah sini ya, arah sorry, arah sini. Nah, ini kurang ke sini ya. Ini adalah cos theta ditambah dikurangi ya, dikurangi min j theta ya. Ya, tuh ya. Jadi jelas di sini bahwa apa apa vektor ini itu adalah ini vektor ini sama dengan apa?
cos vektor cos theta dikurangi dengan vektor j sin theta ya. Gitu ya. Jadi kalau dikurangi memang ini ya, kalau dikurangi arahnya itu beda ini aja. Arahnya ke sana. Lihat, sorry, arahnya ke sana. Jadi sama dengan apa? Eh, cos theta ya, cos theta itu sama dengan vektor cos theta itu sama dengan vektor e pangkat min j theta ya ditambah dengan vektor apa? Sin j sin theta. Arahnya ke sana ya. Jangan sampai keliru arah ya. Jangan sampai keliru arah. Artinya harus benar. Ya, itulah kira-kira eh, apa kaitannya antara sistem hiperbolik ya. Jadi bilangan-bilangan yang ada di sistem hiperbolik yang masih berupa real kemudian dipindah menjadi apa bilangan kompleks yang ada di daerah circle ya. Ini daerah circle ini. Di mana di sini kita tahu bahwa daerah circle itu yang masih menjadi imajiner itu adalah eh, apa namanya? Sudah kita sampaikan tadi bahwa ini ada daerah X kuadrat apa? Y kuadrat terus X sama dengan satu. Ya itu. Sedangkan di daerah hiperbolik itu real itu Y kuadrat kurangi X kuadrat sama dengan satu. Inilah perbedaan antara bidang yang masih real dan suatu bidang yang bisa mengandung real dan bisa mengandung bilangan imajiner atau kompleks. Kenapa? Kenapa kok dua bidang ini mempunyai sama-sama mempunyai faktor real? Karena sumbu X-nya itu kan bergerak mulai dari circle sampai dengan hiperbolik itu kan satu bidang ya toh. Nah, itu yang buat kenapa dia masih kalau menyangkut cost itu masih selalu real, gitu. Real kan? Ya selalu real kalau cost. Nah, ini ya kan, ini kan real ini. Tapi kalau sudah menyangkut sin itu selalu imajiner. Baik itu vektornya maupun komponen vektor seperti ini ya. Penyebabnya karena apa ya itu tadi? Karena cost itu berimpit antar cost yang real ini antara si cost circle dengan cost hiperbolik itu dijadikan satu menjadi daerah pertemuan bidang apa uh, realnya ya bidang realnya sedangkan di daerah apa namanya circle juga di daerah bidang real dan di hiperbolik pun di bidang real X, sumbu X-nya sedangkan yang di circle itu sumbu Y-nya nembus apa bidang imajiner ya tuh itu yang menyebabkan ya berarti bilangan kompleks S itu adanya di mana S itu adanya di daerah circle ini ya ya yang merupakan pertambahan antara antara bilangan real dan bilangan kompleks ya omega. Omega itu adalah percepatan. Percepatan apa? Percepatan gerakan dari vektor rotor ya atau vektor stator kalau dalam stator itu apa? Motor listrik ya. Itu adalah omega ini ya ini ya omega. Oke, saya pikir itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sisipan daripada eh, tambahan tentang apa bilangan kompleks tadi bisa menambah wawasan Bapak nanti dalam memahami kalau nanti serial ketiga ya menyangkut tentang apa motor listrik itu sudah menggunakan sistem bilangan kompleks atau fasor ya maka Bapak tidak lagi apa menemui kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.